Halo, bertemu kembali kolektor saham dan sahabat-sahabat semua. PTBA telah rilis laporan keuangan full year 2024. Terakhir beberapa hari lalu Q4-nya keluar, di mana kinerja melampaui ekspektasi dan penurunan harga sudah bisa dikatakan sangat terbatas dengan hasil ini, atau bisa dikatakan sedang berada di area bottom dengan potensi dividen yield di atas 13%. Akan kita bahas secara simple dan sederhana. Semoga teman-teman dapat memahami dan menjadikan ini sebagai salah satu referensi untuk hal yang dapat membantu di perjalanan investasi teman-teman sekalian. Oke, kita masuk ke dalam valuasi ya. Dengan posisi saat ini PE PTBA itu sedikit di atas standar deviasi -1 ya, dimana itu adalah 3,3 kali, dan saat ini berada di 5,6 kali. Ya, tidak begitu tinggi, namun agak di atas dari yang kita mau ya. Karena namanya kita menawar, tentu menawar yang termurah sekalipun. Lalu dari sisi PBV juga hampir sama, namun saat ini di 1,29 bisa dikatakan pas dengan standar deviasi -1. Cukup menarik. Ini rata-rata 5 tahunan ya. Lalu dari sisi profitabilitas, ROA ya masih standar PTBA ya, 12%. ROE cukup bagus, walaupun sedikit menurun dari tahun sebelumnya, ada di kisaran 25-26%. Dan gross profit marginnya masih terbilang oke. OPM-nya juga ya standar lah. Lalu ada NPM yang sedikit menurun. Mungkin ada beban yang meningkat dengan ditambah menurunnya pendapatan kotor. Tentu itu adalah hal biasa dalam saham siklikal, termasuk batu bara, dimana sama-sama kita tahu sekarang harga batu bara terus mengalami normalisasi, yang menurut saya itu akan berada di antara 70 sampai 100 dolar. Namun jika Anda memang telah lama mengikuti batu bara, tentu tahu itu harga sudah lumayan ya. Karena pada tahun-tahun sebelumnya standar harga batu bara itu adalah 50 dolar per ton. Tapi makin kesini sejak booming 2022, 100 dolar adalah harga psikologis batu bara ya menurut saya. Paling rendah di 70-an. Oke, lanjut. Dari sisi pertumbuhan, secara revenue tentu dengan adanya peningkatan produksi, revenue terus meningkat, mau itu dari quarter on quarter atau dari awal tahun atau year per year. Tentu itu adalah hal yang pasti didapat ketika Anda menambah produksi. Namun seperti yang saya katakan tadi, dengan adanya penurunan harga
batu bara, lalu diiringi dengan beban yang bertambah seperti gaji dan karyawan yang terus bertambah, dan pajak juga dan lain-lain ya. Tentu peningkatan produksi belum bisa mengimbangi hal itu atau menutup hal itu ya. Sejauh ini masih secara keseluruhan masih oke. Bisa kita katakan efisiensinya lumayan oke ya dari manajemen PTBA. EPS juga turun belasan persen. Itu wajar selagi tidak lebih rendah dari 2019 dan 2021 menurut saya masih bisa diapresiasi. Lalu ada potensi dividen, di mana beberapa tahun terakhir PTBA memiliki kecenderungan membagikan dividen 100%, kecuali tahun lalu atau kapan gitu ya yang 75%. Tapi tetap menghasilkan yield yang cukup tinggi. Lalu ya secara dividen nanti akan kita prediksi ya. Dari sisi DPR-nya nanti berapa harga dan berapa yield yang akan didapatkan. Lalu dari lembar saham, saat ini EPS secara keseluruhan sudah didapat PTBA itu di Rp443 per lembar saham. Lalu cash per share-nya ada di 358. Namun PTBA teman-teman jangan tertipu ya dengan misal di sini 358, namun PTBA itu selalu memiliki dana mengendap yang belum ditentukan penggunaannya, seperti kasus-kasus di tahun-tahun sebelumnya. Itu bisa jadi terkadang menjadi senjata untuk orang-orang yang akan menebar fear dan ingin masuk di harga rendah untuk menakut-nakuti orang yang jarang membaca laporan keuangan. Seakan-akan PTBA tidak mampu membayar dividen dengan prediksi yang sudah disebar dengan data cash per share yang rendah. Nah, di situ teman-teman mesti mempelajari dan mengalami hal-hal tersebut ya. Nilai per buku juga hari ini berada di 1953, artinya di harga 2.500 ada di kisaran PBV 1,3 ya. Masih oke. Karena standar PTBA itu menurut saya di 1,3 sampai 1,5 masih worth it. Lanjut dari sisi harga, sama-sama kita tahu sejak booming komoditas di 2022, tentu semua saham komoditas mengalami normalisasi ya, bukan penurunan. Menurut saya itu normalisasi menuju ke harga normalnya kembali. Tentu mengalami penurunan yang bisa dikatakan cukup tajam. Seperti di 5 tahun terakhir itu masih di atas 32%. Dan 3 tahun terakhir sudah turun 23%. Namun itu hal yang biasa dalam saham siklikal ya. Dan harga terendah di beberapa bulan terakhir itu berada di kisaran 2.200-an ya per 2.300. Lanjut dari ini error ini ya, sistem saya. Maksud saya di sini saya ini membuat di valuasi di centang oke, profitabilitas oke. Dari sisi growth kita tidak mengharapkan apa-apa dari pertumbuhan sebuah perusahaan siklikal ya. Itu karena saham momentum. Lalu dari sisi dividen oke, sangat menarik.
dari lembar saham juga 50-50 sebenarnya, namun karena ini saham cyclical kita anggap oke. Dan harga menurut saya di kisaran harga saat ini masih sangat worth it dengan asumsi dividen yang akan kita prediksi nanti. Kita akan bahas. Oke, dengan EPS 443 dan PE rasio terakhir itu di 75% dan ada kemungkinan 100% karena tuntutan dana Tara ya. Di hitungan konservatif pun di 75% di harga 2.500 kita masih akan mendapatkan dividen itu sekitar 13%-an dan dividen per lembarnya di kisaran harga 330-an kalau tidak salah tadi saya telah menghitung, dan memiliki upside 20% minimal. Kenapa saya bilang 30%? Karena biasanya ketika nominal dividen akan dibagikan sekitar 300-an, harga saham tersebut akan mengejar ke minimal ke 10% yield, dimana di saat ini di harga 2.500 menuju 3.000 adalah 20%, dan akan lebih menarik lagi jika kita masih diberi kesempatan untuk membeli di harga best price menurut saya itu 2.200, dimana yield yang kita dapatkan di DPR yang 75% saja itu akan mendapatkan yield sebesar 15%-an, tentu sangat menarik. Namun jika tidak dikasih pun di harga 2.500 saat ini saja sudah sangat sepadan, walaupun dengan tetap ada potensi dividen trap, namun saya prediksi tidak akan sampai menembus ke angka 2.000, minimal ke 2.100, 2.200 gitu. Jika masih ada dana berlebih nanti bisa averaging down lagi kapan ada rezeki. Sedikit cerita, beberapa bulan lalu atau di akhir tahun lalu ya, di Q4 saya memiliki PTBA di harga 2.000, hampir 2.400 gitu ya. Namun ketika ada peluang di perbankan dan saya tidak ada cash lagi di RDN dan untuk top up pun sedang tidak ada opsi, pilihan satu-satunya adalah menjual saham yang sedang tidak rugi. Salah satunya itu adalah PTBA ya, saat itu di harga 2.600 atau 2.500 gitu. Saya jual dan saat ini lumayan saya sayangkan ya. Kenapa saya tidak menyisahkan sedikit? Karena setelah itu harga memang, maksudnya tidak menyisahkan cashnya sedikit gitu ya. Untuk penjualan secara bersihnya saya tidak ada penyesalan, namun dengan adanya cash tersebut seharusnya saya menyisakan sedikit porsi untuk mengembalikan atau buyback PTBA ini kembali, karena di beberapa bulan lalu Januari Februari itu PTBA sempat menyentuh harga di 2.300 ya, dimana itu sebenarnya harga yang sudah sangat saya tunggu. Namun ya apa mau dikata, cash sudah terlanjur masuk ke perbankan semuanya seperti yang teman-teman lihat di update Porto terakhir ya. Tapi ya sudah, semoga nanti ada rezekinya bisa sampai di 2.200 lagi atau minimal di 2.300. Saya akan beli dengan porsi yang lumayan besar karena saya sudah menyiapkan dananya juga. Semoga video ini dapat mudah dicerna oleh teman-teman karena ini adalah pembahasan yang sangat sederhana dan
dari beberapa sisi seperti valuasi dan profitabilitas dan lain-lain. Saya berusaha eh, membahas sesimpel mungkin, sesedikit mungkin, supaya kita atau teman-teman juga mampu meresapinya dan menjadikan ini sebagai salah satu referensi, bukan ajakan ya. Sekali lagi saya tegaskan, saya di sini adalah investor biasa sama seperti teman-teman, bukan influencer saham, bukan analis atau yang lain-lain. Saya hanya investor kecil sama seperti teman-teman yang berusaha menjadi diri sendiri di pasar saham. Terima kasih sudah menonton pembahasan PTBA. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.